Stalker Mario Ozawa. Saya berjuang sendiri. Anjay, keren sih. Keren banget. Mengecewakan karena gue jago. Enggak. Halo, nama saya Akil, umur 19, status mahasiswa pengangguran. Perkenalkan, nama saya Nuriski Madani, biasa dipanggil Rizky. Status mahasiswa di salah satu universitas swasta di Surabaya. Perkenalkan, nama aku Tia Min CMS, dipanggil Tia, umur 18 tahun, status pelajar. Halo, nama aku Aisyah, umur 19 tahun, status mahasiswi. Kenalin, Robi Ananda Putri, umur 19 tahun, status mahasiswi sih. Halo, nama aku Eryo Agustia Rahman, biasa dipanggil Eryo, umur 18 tahun, status mahasiswa. Halo, aku Ananda Ramadana Ahmad Mulia, biasa dipanggil Rama, umur 18 tahun, sekarang aku mahasiswa. Hai, saya Rian, umur saya 19 tahun, status calon mahasiswa tahun depan. Nama saya Abraga Ziardian, biasa dipanggil Ardi ya. Umur 20 tahun sebagai pegawai negeri swasta pegawai swasta. Saat sesuatu yang diinginkan tidak dicapai itu kecewa sih menurut saya. Definisi kecewa itu apa ya? Menyesal. Udah. Sesuatu yang terjadi tuh gak sesuai sama ekspektasi yang udah kita pikirkan gitu. Hal terjadi tidak sejalan dengan kemauan. Kecewa itu ya nggak sesuai apa yang kita mau aja sih sebenarnya. Kecewa itu sesuatu yang nggak sesuai sama harapan kita gitu. Kecewa itu ketika kita berekspektasi tinggi lalu dijatuhkan. Kecewa mungkin ketidakpuasan atas sebuah tindakan yang kita lakukan. Kecewa itu menurut saya itu suatu hal yang mungkin nggak kesampaian gitu sama kita gitu. Kecewaan terbesarku kenal coli. Kecewa sama diri sendiri, soalnya sampai sekarang tuh ngerasa kayak gak bisa ngebanggain orang tua gitu, kayak gak guna gitu jadi anak. Kalau terbesar mungkin gak ada dan jangan sampai ngerasain kecewaan terbesar. Belum bisa jadi diri sendiri sampai detik ini. Kekecewaan terbesar mungkin belum nemu jati diri di usia sekarang sih. Stalker Mario Ozawa. Karena itu awal mula kenal dunia pergiruan. Seperti itu. Wah, ke diri sendiri karena sering membohongi orang tua. Sering. Sampai pernah kena batunya kecelakaan di luar kota. Terus kecewa yang kedua itu salah ngambil jurusan di SMA. Harusnya ngambil IPS malah ngambil IPA. Belum bisa menampakkan apa yang kita lakukan sekarang itu ke almarhum bapak sih, itu aja. Tahu kalau orang tua ya gitulah. Overthinking, cutting, terus nangis sendiri gitu di kamar biasa. Gimana kalau nangis? Kalau nangis gimana? Gak bisa dicontohin. Biasanya motoran malam keliling kota. Banyak, termasuk mungkin gak suka nerima masukan dari orang-orang, termasuk orang tua sendiri. Simple sih, ngaji. Wow. Stay halal, brother. Stalker Mario Ozawa. Stalker Mario Ozawa lagi. Iya, self healing. Kan jujur li gitu kan ya. Gak apa-apa kan, gak salah. Berenung terus koreksi diri, bukan koreksi soal ujian. Koreksi diri sendiri, kenapa gitu? Kok bisa ngelakuin itu? Kenapa gitu? Why gitu. Biasanya kalau setelah mengalami kekecewaan itu biasanya overthinking gitu ya, kayak duduk termenung gitu, lihat. Kadang-kadang juga sambil mencari quotes motivasi gitu, biar hidup tuh nggak terasa senyap ke bawah gitu banget. Hidup tidak benar jadi seperti sekarang. Ya kelihatan lah kayak gitu. Menyesal. Just simple menyesal.
Menyesal, terus berpikir, overthinking, terus mencari solving sendiri. Tahu solving kan semua? Solving yang di tangan software. Masing. Banyak banget, termasuk kayak kalau lagi benar-benar nggak bisa kontrol diri sendiri tuh benar-benar dari teman atau sahabat-sahabat sekitar tuh kayak langsung rangkul gitu sih. Mungkin kalau peran orang sekitar itu tergantung sih. Kita mau cerita apa enggak gitu, baru mungkin ada pesan, saran atau gimana gitu. Banyak sih, terutama mungkin ke teman satu circle ya. Kita bisa saling sharing, gitu ya, curhat, video. Oh, banyak. Saking banyaknya gak ada perannya. Karena bodoh amat mungkin ya, orang sekitar tuh bodoh amat. Mungkin juga ngapain ngurusin orang gitu. Kalau dari orang tua sih sama, gak ada. Gak ada karena gak tahu gitu. Untuk dari orang tua itu karena menjadi penampung keluhan kita gitu. Ketika di luar itu banyak keluhan, orang tua kayak ibu itu jadi sebagai penampung wadah gitulah. Kalau dari teman-teman sendiri ada mereka juga menerima apa yang kita rasakan gitu loh. Kepedihan gitu. Kepedihan apa yang kita rasakan itu dirasakan juga. Ya teman maupun sahabat seperti itu. Nggak ada, karena nggak ada orang yang tahu. Setelah saya bisa move on dari masalah kekecewaan itu, baru saya kasih tahu ke orang-orang. Saya berjuang sendiri. Anjay, keren sih, keren banget. Tidak ada. Oh gini, mungkin lebih ke aku lebih seperti Akil. Jadi kalau ada masalah itu ditumpuk jadi satu. Kalau memang aku bisa menyelesaikan itu sendiri, ya aku selesaikan sendiri. Kalau memang tidak mampu, baru aku cerita. Diem. Jadi gak ada respon dari Enggak, kayak dibiarin aja gitu. Pernah, banyak sih. Semua ada. Temen. Gimana jelasinnya ya? Ada, pokoknya orangnya itu bilangnya kecewa sama. Karena sesuatu gak tahu, gak mau bilang orangnya gitu. Pernah sih, pasti pernah. Ngeghosting. Dulu pernah niat ngedeketin cewek, males lanjutin, ya udah hilang aja. Pernah. Dan tuh mungkin kejadiannya baru-baru ini. Singkat aja itu waktu itu lagi Zoom meeting, terus pertama kenal sama teman baru, terus langsung aku tanya itu kok baksonya nggak dihabisin, ternyata sering membuat orang lain kecewa. Biasanya sih atas tindakan yang dilakukan tidak sengaja gitu, berakibat fatal ke orang. Jadinya orang memandang image kita buruk. Contohnya ke Om sendiri. Pernah waktu itu masak mie goreng 2 disatuin. Nah, terus baginya itu lebih banyak punya saya itu. Terus om saya bilang ya, banyakan punyamu. Enggak, udah pas, banyakan. Terus aku takar lagi, oh ya banyakan. Tadi dibilangin banyakan, nggak percaya. Ya udah, habis dari itu tengkar nih. Gara-gara Indomie. Pernah sering. Jadi pas waktu itu aku deketin cewek gitu ya. Deketin cewek udah deket banget, bro. Udah deket banget. Seret. Gara-gara saya tidak potong rambut, dia meninggalkan saya. Ya jadi saya ya udah saya tinggalin balik gitu. Tiba-tiba saya udah potong rambut, dia ngechat, "Cie, potong rambut." Ya ngapain gue balas gitu loh. Biarin aja. Najong. Pernah buat mantan yang ditinggal sama saya. Kecewa ya? Enggak sih, biasa aja. Salah saya juga. Orang lain ya gitulah. Pokoknya waktu itu saya pergi untuk yang lebih baik dari Anda.
Pernah. Ya pernah. Oh, telwa. Apa ya? Mungkin tidak sadar gitu. Jadi kayak aku tipe orang yang kalau semisal sudah overheat, lagi panas semua, kepala, badan, pusing semua. Jadi kadang asal keluar kalimat-kalimat yang menyakitkan hati. Secara tidak sadar aku ngelakuin itu dan orang lain merasakan kayak kok gini sih gitu. Udah itu aja sih. Pernah, sering. Soalnya kayak salah tuh gitu loh, anjir. Maksudnya kayak gimana ya? Kadang aku juga ngelakuin sesuatu tuh gak kerasa gitu, tiba-tiba ngecewain orang kayak gitu. Pasti. Kalau bisa diceritain. Too much. Mungkin untuk aku yang masih menjadi seorang anak, misalnya belum bisa bahagiain kedua orang tua. Lebih baik dikecewakan karena aku tahu rasanya dikecewakan seperti apa, jadi jangan sampai mengecewakan. Mungkin untuk kedepannya mending mengecewakan aja, soalnya udah terlalu banyak dikecewakan. Dikecewakan, soalnya dikecewain itu kan sakit, jadi tuh mending aku aja yang ngerasain daripada orang lain gitu. Lebih baik saya kecewa karena saya gampang on orangnya. Lebih cepat untuk memaafkan orang lain. Belum tentu orang lain gampang memaafkan saya kan ya. Dikecewain. Alasannya karena saya aja gak tahu gimana definisi apa ya, kayak kok bisa gitu orang tuh bilang aku tuh ngecewain dia gitu. Lebih baik dikecewakan karena terlalu sering mengecewakan orang. Soalnya kalau misalnya mengecewakan orang, takutnya orang ke kita tuh langsung wah ini orangnya gak bener nih gitu, takut ngejudge gitu loh. Dikecewakan karena aku orangnya pemaaf sih, jadi kalau ada apapun tel sedikit ya, mungkin kayak perasaan gitu, ditinggal segala macem ya biasa aja, itu udah siklus kehidupan, life is going on, perjalanan hidup selalu berjalan. Jadi kayak kalau kita stuck di situ aja gak akan bisa merubah kita gitu. Jadi berusaha ikhlas dan percaya bahwasannya ada kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dikecewakan. Karena kalau mengecewakan, apalagi mengecewakan teman, seperti kehilangan sebuah alat. Lebih baik dikecewain karena ya seru aja gitu. Ketika kita dikecewain gitu ya, feel-nya tuh kayak kita ada di film satu sequel gitu, sequel film yang kayak sedih gitu. Tiba-tiba kita epic comeback gitu, comeback Israel gitu. Nah gitu.